Nama Kantar Group dikenal luas sebagai perusahaan riset pasar global yang memiliki reputasi kuat di berbagai negara. Namun, di Indonesia, muncul fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Kelompok yang mengatasnamakan Kantar Group menawarkan pekerjaan dengan sistem investasi yang mencurigakan. Apakah ini benar-benar bagian dari perusahaan riset ternama itu? Atau justru ini adalah skema penipuan yang berkedok survei? Masyarakat perlu memahami dengan jelas bahwa Kantar Group palsu adalah 100% penipuan. Tidak ada perusahaan riset pasar profesional yang meminta bayaran dari calon pekerja atau respondennya. Jika Anda menemukan skema yang mengharuskan membayar uang jaminan dengan janji penghasilan tetap dari survei, maka tidak perlu ragu itu murni modus penipuan. Untuk memahami betapa jauhnya perbedaan antara Kantar Group asli dan versi palsunya, mari kita lihat bagaimana keduanya beroperasi. Kantar Group yang asli adalah perusahaan riset berbasis data yang memiliki survei ilmiah dan kredibel. Mereka bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar untuk melakukan studi pasar berdasarkan sampel responden yang dipilih secara sistematis. Para responden mendapatkan insentif berdasarkan standar yang jelas, tanpa perlu membayar sepeser pun untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Kantar Group palsu menggunakan modus penipuan berkedok survei. Mereka memanfaatkan nama besar Kantar untuk meyakinkan calon korban bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan tetap hanya dengan mengisi survei. Namun, ada syarat yang tidak masuk akal. Untuk menjadi responden, seseorang harus membayar uang jaminan terlebih dahulu, dengan janji akan mendapatkan keuntungan harian. Mengapa Kantar Group palsu ini disebut sebagai penipuan? Jawabannya sederhana. Mereka menggunakan skema Ponzi. Calon korban diminta membayar sejumlah uang sebagai investasi awal dengan alasan bahwa dana tersebut diperlukan sebagai jaminan. Jumlahnya bervariasi, tergantung pada paket yang dipilih. Setelah bergabung, korban diwajibkan mengisi survei setiap hari untuk mendapatkan keuntungan harian yang dijanjikan. Keuntungan yang diberikan berasal dari uang pendaftar baru, bukan dari bisnis nyata. Ketika jumlah anggota baru menurun, skema ini runtuh dan uang yang sudah disetor tidak bisa dikembalikan. Namun Kantar palsu mengadakan event, mereka mengklaim akan mengalokasikan dana hingga 500 miliar rupiah untuk memberikan hadiah tersebut. Kami akan mengalokasikan 500 miliar rupiah dari keuntungan tahun fiskal 2024 untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja luar biasa, tambah pengumuman tersebut. Lebih lanjut, pengumuman tersebut menjelaskan siapa aja yang berhak mendapatkan hadiah tersebut. Kami akan menyiapkan paket hadiah terima kasih khusus untuk karyawan dengan tingkat K3, K4, K5, K6, K7, K8, dan K9 yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada perusahaan. Sebagai ungkapan terima kasih dan berkat kami yang tulus atas kontribusi penting mereka dalam pengembangan perusahaan, imbunya. Secara detail, pihak aplikasi memberikan rincian besaran hadiah yang disesuaikan dengan tingkat keanggotaan. Berikut rincian paket hadiah terima kasih yang diberikan aplikasi Kantar. Paket hadiah untuk tingkat K3, Rp1.500.000. Paket hadiah untuk tingkat K4, Rp4 juta. Paket hadiah untuk tingkat K5, Rp12 juta. Paket hadiah untuk tingkat K6, Rp22 juta. Paket hadiah untuk tingkat K7, Rp35 juta. Paket hadiah untuk tingkat K8, Rp45 juta. Paket hadiah untuk tingkat K9, Rp60 juta. Paket hadiah terima kasih akan dibagikan pada tanggal 13 Februari tahun 2025 pukul 18, sebut aplikasi tersebut. Di akhir pengumumannya, menunjukkan niat buruknya, dengan mencantumkan persyaratan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan kata lain, jika ingin mendapatkan hadiah, maka member harus melakukan deposit dengan dalih pendaftaran permohonan mengajukan hadiah. Namun dari tanggal 13 dan tanggal 21 Februari tahun 2025,
Semua yang narik sudah tidak bisa dengan alasan audit kekayaan. Dari informasi di grup Kantar dari member Kantar, katanya proses audit telah disetujui oleh OJK. Padahal itu surat audit palsu untuk mempercayai member supaya deposit lebih besar. Karena setelah ada yang nanya beberapa member ke kontak OJK, gak ada sangkut pautnya sama OJK. Sudah jelas aplikasi Kantar Kau ini ngibul bikin surat audit palsu. Sejak kapan aplikasi Ponzi yang sudah jelas dilarang negara bisa terdaftar OJK? Kebanyakan aplikasi Ponzi itu selalu mencatut nama OJK. Ingatnya aplikasi Kantar ini adalah pola khas skema Ponzi, di mana keuntungan awal tampak nyata karena dibayarkan dari uang peserta baru. Namun, begitu aliran peserta baru melambat, sistem ini tidak bisa lagi membayar anggotanya, dan pelaku penipuan akan menghilang dengan membawa uang korban. Banyak orang tergiur dengan janji penghasilan harian tanpa menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam jebakan. Tawaran semacam ini memang terdengar menggiurkan, terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau tambahan penghasilan. Namun, ada beberapa alasan mengapa skema ini sangat berbahaya. Tidak hanya itu, jika seseorang mengajak orang lain untuk bergabung, mereka juga ikut bertanggung jawab dalam menyebarluaskan skema penipuan ini. Jika kalian yang sudah gabung stop deposit karena aplikasi ini sudah di fase scam,